Bab 1736 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suara mendesing. Lusinan Kailin yang perkasa dan agung, menginjak teratai api, terbang ke langit di depan mata semua orang yang ketakutan. Kelopak yang bergoyang hanya berwarna hitam dan putih, tetapi terlihat seperti bunga yang paling mempesona di dunia. Mereka membawa Kailins dan bergegas menuju 9 petir berbentuk manusia. Gemuruh. Api hitam dan putih diwarnai dengan cahaya keemasan yang tak terbatas pada saat ini. Kelopak hitam dan putih terjalin dengan petir emas, seperti teratai emas Buddhisme. Pemandangan ini begitu indah, bahkan Celestial Prime tanpa sadar melihat gambar cemerlang dari teratai emas yang mekar ini. Namun, lukisan indah inilah yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mematikan. Kekosongan berputar di tempat, seperti selembar kertas kusut, dan menggulung lapis demi lapis. Teratai emas runtuh setelah beberapa saat dan berubah menjadi kobaran api, membakar segalanya. Kecemerlangan yang menyilaukan memenuhi langit, membuat orang tidak bisa membuka mata. Lusinan gelombang udara besar yang tak terlihat perlahan mekar dari pusat teratai api, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, 9 petir berbentuk manusia itu tertelan. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan petir berbentuk manusia yang terkondensasi oleh bencana kuno tidak dapat melarikan diri. Waktu sepertinya melambat pada saat ini. Semua orang menatap teratai api yang mekar, dengan hanya satu pikiran di benak mereka. Sangat cantik. Namun, saat mereka melihatnya, mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Ini, kenapa semakin dekat dan dekat dengan kita? Di mana Su Daoyu? Kemana dia pergi? Apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Tidak, aku sedang sibuk melihat teratai tadi. Waktu tidak melambat. Itu semua karena pikiran mereka tenggelam di dalamnya. Sekarang setelah mereka keluar dari situ, mereka tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar kencang. Gelombang api yang dibentuk oleh teratai api seperti gelombang nyata, berguling-guling, dan kekuatan penghancur yang mengerikan bertiup ke arah mereka. Mendesis. Semua orang menghirup seteguk udara dingin. Sial, jika mereka terpengaruh olehnya, itu tidak akan menjadi masalah cedera. Mereka mungkin akan mati secara langsung. Lari, apa yang kamu lihat? Pergi, pergi, pergi. Sialan, ini terlalu mengerikan. Mundur cepat, jangan halangi jalan. Semua orang ngeri dan buru-buru melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka telah lupa bahwa batasan yang mereka buat di awal-awalnya untuk mencegah Suke melarikan diri, tetapi sekarang telah menjadi tembok yang mencegah mereka melarikan diri. Ledakan. Gelombang api menyapu melewati dan dengan keras menghantam penghalang. Raja Abadi di belakang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum dia langsung dibakar menjadi abu. Mereka yang sedikit lebih kuat hanya mampu bertahan beberapa saat lagi sebelum mengalami nasib yang sama. Menghadapi lautan api yang bisa dikatakan berada pada tingkat apokaliptik, mereka yang sudah terluka parah, tidak berdaya untuk melawan. Meskipun teratai api dulu sangat kuat, ia tidak memiliki banyak kekuatan penghancur karena area yang dicakupnya terlalu luas. Setelah melalui penyempurnaan sistem, api kilin hitam dan putih yang baru menjadi lebih kuat, menutupi kekurangan ini. Apalagi target Fury Lotus kali ini adalah Humanoid Lightning. Setelah dikalahkan, bencana kuno yang dikandungnya benar-benar meledak. Kombinasi api Kailin dan bencana kuno telah membentuk kekuatan yang begitu mengerikan. Di sisi lain, Budfest dan Duan Jiude, yang awalnya bersemangat, tercengang saat melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, apakah saudara Achilles menjadi begitu kuat? Budfest bergumam. Duan Jiude tanpa sadar menepuk kepalanya dan berkata, jika kamu ada di dalam, apakah kamu bisa menolaknya? Aku tidak tahu. Budfest berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat takut mati setiap saat, dia sebenarnya sangat jelas bahwa luka yang dideritanya hanyalah setetes air untuknya. Tapi sekarang, di hadapan kekuatan penghancur dunia ini, untuk pertama kalinya, dia tidak merasa percaya diri, dan dia bahkan samar-samar merasakan sedikit ancaman. Gemuruh. Di atas kubah surga, awan hitam bergulung, tetapi hanya bertahan sesaat sebelum meledak. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergabung ke lautan api, membuat kekuatan api penghancur dunia semakin kuat. Apa yang kamu tunggu?
Suara Suke tiba-tiba terdengar di belakang mereka, dengan perasaan putus asa. Keduanya bergetar dan menoleh ke belakang, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Kakak Achilles, ada apa denganmu? Duan Jiude tidak bisa membantu tetapi menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Budfest sama sekali tidak keberatan, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Kakak Achilles, apakah kamu baru saja kembali dari menjadi pengemis? Pada saat ini, rambut Suke berantakan, wajahnya tertutup abu hitam, dan jubah hitam aslinya yang indah memiliki lubang dengan berbagai ukuran. Bagian bawah jubahnya bahkan terbakar, membuatnya tampak seperti pengungsi. Apakah kamu pikir aku ingin menjadi seperti ini? Suke memuntahkan pasir kuning di mulutnya. Betapa sialnya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan lari lebih jauh. Dia tidak pernah menyangka bahwa api Kailin akan begitu kuat. Lagi pula, sejak dia melebur api, dia jarang menggunakan teratai api. Alasan untuk teratai api dari api mistik adalah karena kekuatan api mistik tidak mencukupi, tetapi kualitasnya tidak dapat ditingkatkan, sehingga hanya dapat secara paksa menggabungkan api dari atribut yang berbeda dan memadatkannya menjadi api seperti bom. Teratai. Ketika dia berada di benua surga, dia menemukan bahwa sifat mematikan dari teratai api tidak cukup kental, dan itu tidak cukup mematikan bagi Raja Surgawi dan Prime Surgawi. Kali ini, dia mengira bisa menggunakan keunggulan angka untuk menelan petir humanoid. Tapi efek perpaduan api Kailin hitam dan putih jauh di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, Suke mengutuk lagi. Sial, jika aku tidak berlari cukup cepat, aku akan menjadi seperti orang bodoh itu sekarang. Para idiot yang dia maksud adalah para Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang telah melihatnya melepaskan teratai api. Di luar mantra restriktif, selain Budfest dan Duan Jiude, ada juga beberapa Celestial King dan Celestial Prime yang datang untuk membantu. Melihat pemandangan lautan api di dalam mantra pembatas, mereka benar-benar tercengang. Ini adalah fraksi surga yang meledak. Mereka benar-benar dapat meledakkan langit. Seorang Raja Surgawi memandangi kehampaan yang berubah bentuk oleh api dan bergumam dengan bingung. Apakah semua orang di fraksi surga yang meledak begitu menakutkan? Mengapa mereka tidak menjadi terkenal di benua awan langit dalam beberapa tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya? Seseorang melihat lusinan sosok berjubah hitam yang telah menghilang ke area mantra yang membatasi, dan dia bahkan lebih terkejut. Dan menyaksikan anggota fraksinya sendiri mati, yang disebut pemimpin fraksi ini sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Kekuatan destruktif semacam ini, bahkan Celestial Prime tidak tahan. Para pembudidaya yang telah menyaksikan kematian Perdana Surgawi dengan mata kepala sendiri sangat ketakutan. Pada saat yang sama, api di langit mulai menghilang perlahan. Namun, di tempat yang tak seorang pun menyadarinya, bencana kuno mengebor gurun pasir. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang menakutkan melonjak dalam sekejap, seolah-olah iblis kuno yang kuat telah turun. Biksu tua yang selama ini tenang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berseru, "Apa-apa ini? Aura yang begitu menakutkan." Akhir dari bab ini. Bab 1737 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tidak hanya biksu tua itu, bahkan Suke dan yang lainnya juga merasakan aura yang menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Suke menunduk. Aura itu datang dari bawah kakinya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, semakin dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi, semakin dia merasa hampir kehabisan napas. Apa-apaan? Bahkan petir humanoid di tingkat Kaisar Langit tidak bisa memberinya perasaan ini? Apa yang ada di bawah gurun? Namun, auranya menghilang dalam sekejap. Jika bukan karena fakta bahwa itu sangat menakutkan, mereka akan mengira itu hanya ilusi. Raja Surgawi di samping bahkan lebih ketakutan, tetapi mereka hanya berpikir bahwa itu adalah tipuan Suke lagi. Mereka semua menoleh untuk melihat Suke dengan ekspresi sedih. Sudaoyu, kamu tidak harus begitu kejam, kan? Seseorang berteriak. Suke tercengang, dan ketika dia hendak menjelaskan, orang lain berkata dengan ekspresi gelisah, "Saya peringatkan Anda, jangan paksa saya. Biarkan kami pergi, jika Anda memaksa saya." Mata Suke berkilat, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Oh, jika aku memaksamu, apa yang akan kamu lakukan? Sial, sekelompok orang yang tidak berguna berani mengancamku?"
Aku akan membunuhmu sekarang untuk menghidupkan suasana. Raja Surgawi berlutut dengan celepuk dan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada cincin penyimpanan. Petik 2 titik. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menawarkan hartaku. Aku harap Tuan Pemimpin Sekte Su akan bermurah hati dan membiarkan kita pergi. Gerakannya sehalus air yang mengalir, seolah-olah dia telah melatihnya ribuan kali. Bahkan seseorang seperti Suke, yang memiliki banyak trik di lengan bajunya, mau tidak mau bertepuk tangan. Luar biasa, kamu pasti sudah sering mempraktekkan aksi mengemis ini kan? Hehe, Su Daoyu, kamu menyanjungku. Aku hanya punya bakat di bidang ini. Pria itu tertawa dan menyerahkan cincin penyimpanan. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan kaget dan mengumpat dengan keras. Tak tahu malu, sampah. Rasa malu dari benua awan langit. Apakah menurutmu jika kita memberikan harta itu kepada iblis ini, dia akan membiarkan kita pergi? Harapan, dia adalah monster yang kejam dan haus darah, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Rekan Taois, mari bergabung. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan kita sendirian. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat seolah-olah mereka terikat oleh musuh bersama. Suke meletakkan cincin penyimpanan dan berkata dengan sikap datar, saya selalu mengagumi orang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Karena Anda memiliki selera yang bagus, kami hanya akan memperlakukannya sebagai teman. Tidak ada perselisihan, tidak kerukunan. Anda boleh pergi. Raja Surgawi sangat gembira ketika mendengar ini. Dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan melihat bahwa Suke sedang menatapnya sambil tersenyum. Kemudian, dia segera berlari menjauh. Ketika Immortal Kings dan Immortal Supremes di sekitarnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Su Daoyu, hanya ini yang kumiliki. Terimalah. Su Daoyu, ayo berteman. Ketika aku kembali ke sekte, aku pasti akan memperkenalkanmu kepada pemimpin sekte. Kami adalah salah satu dari 10 sekte teratas di benua awan surgawi. Singkirkan, rekan Daoisu. Saya memiliki seorang putri di keluarga saya yang tidak memiliki rekan Dao yang cocok. Saya melihat bahwa rekan Daoisu gagah dan tampan, Anda benar-benar pasangan yang cocok. Budfest dan Duan Jiude merasa pandangan dunia mereka telah disegarkan. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Raja Surgawi dan Dewa Abadi ini, yang terlihat tinggi dan perkasa, akan sangat tidak tahu malu ketika menjadi tidak tahu malu. Kamu sangat tidak berdaya. Kamu bahkan membawa putrimu keluar. Budfest mengeluarkan seteguk air liur dan berbicara dengan nada menghina. Ketika Celestial King melihat ini, dia mendekati Budfest dan berbisik, teman-teman, aku punya spirit beast di rumah. Dapat dikatakan bahwa dia secantik bunga dan seindah bulan. Dewa ini berpikir bahwa kamu sangat cocok untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Wajah Budfest langsung berubah. Dia menepuk bahu pihak lain dan berkata dengan penghargaan, mengapa kita tidak pergi ke rumahmu nanti? Suke menyimpan semua cincin penyimpanan di jubahnya dan bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan hadiah untuk dirinya sendiri karena melewati kesengsaraan surgawi. Ada begitu banyak manfaat dari melewati kesengsaraan sekali. Jika dia melewati kesengsaraan 2 kali, bukankah dia akan sekaya benua awan surgawi? Tetapi prioritas utama adalah pergi dengan cepat. Aura mengerikan tadi benar-benar menakutkan. Suke yakin jika pemilik aura itu muncul, tidak ada yang bisa melarikan diri. Baiklah, Budfest, cepat pergi. Suke melihat Budfest masih mengobrol dengan orang lain dan mencengkeram lehernya dan hendak pergi. Hei, jangan tarik dewa ini. Ke sana, ayo pergi ke rumahmu untuk makan malam. Ledakan. Pada saat ini, tekanan kuat tiba-tiba turun. Wajah Suke tiba-tiba berubah. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan pundaknya dan langsung menekannya. Bukan hanya dia, tetapi para Raja Surgawi dan Dewa Abadi di sekitarnya, termasuk Budfest dan Duan Jiude, semuanya ditekan. Mereka dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah bahkan langsung tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Demon, apa-apaan ini? Suke menoleh dengan susah payah dan melihat ke belakang. Dia tiba-tiba terkejut. Demon, apa itu? Ketika yang lain mendengar ini, mereka menoleh dan langsung membatu. Mereka melihat bahwa di lautan api itu, sesosok besar terlihat samar-samar.
Sosok itu tingginya sekitar puluhan kaki dan memiliki 2 tanduk di kepalanya. Nyala api di sekitarnya tampaknya tidak berpengaruh padanya dan bahkan tampak samar-samar diserap olehnya. Itu adalah api Kailin yang telah bergabung dengan murka surga. Bahkan Suke sendiri tidak berani menyerap api itu. Sakya, kamu tidak menyangka, setelah menekanku selama bertahun-tahun, aku akan melihat cahaya hari lagi. Semburan tawa liar datang, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbatas, memicu embusan angin. Kaca. Mantra terbatas yang dibuat oleh puluhan Raja Langit dan Dewa Tertinggi Abadi langsung hancur karena kalimat dari pihak lain. Embusan angin bertiup ke wajahnya, dan Suke tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Aliran darah di seluruh tubuhnya juga melambat. Perasaan ini terlalu menakutkan. Pihak lain sama sekali tidak seperti manusia. Suke tampaknya telah kembali ke perasaan tertindas dari binatang buas ketika dia pertama kali menghadapi harimau yang ganas. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi penindasan telanjang dari sifat makhluk hidup. Bootface, cepat dan gambar susunan teleportasi. Suke tiba-tiba mengaktifkan Immortal Cloud dan berteriak pada Bootface. Situasinya mendesak. Petik 2. Ketika Bootface mendengar ini, dia tidak berani menunda dan buru-buru menarik tanah. Setelah beberapa saat, susunan teleportasi muncul di depan mereka. Bootface mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, dan pola susunan yang rumit itu tiba-tiba menyala. Cahaya putih berkilau berangsur-angsur menyebar, dan saat itu akan menyelimuti mereka bertiga, tiba-tiba ada celah, dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Apa-apaan? Suke hampir menjadi gila. Apa sih yang kamu lakukan? Bootface tercengang, tetapi Duan Jiude lah yang tiba-tiba menamparkan pahanya dan berkata dengan menyakitkan, sialan, kami baru saja memasang mantra pembatas dan membunuh susunan di sekitar kami untuk melarang penggunaan susunan teleportasi apapun. Kami tidak dapat menggunakan susunan teleportasi sekarang. *CK. Suke benar-benar tercengang dan berpikir untuk mencambuk mayat pria dan anjing ini. Kalian benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, tapi kalian pandai merusak barang. Bab 1738 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tekanan kuat itu seperti tsunami, datang gelombang demi gelombang. Bahkan dengan kekuatan Suke dan yang lainnya, mereka hampir tidak bisa bergerak. Para Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang selamat setelah Kailin menginjak teratai bahkan lebih ketakutan dan panik. Keberadaan macam apa itu? Itu bisa menekan kita sampai kita tidak bisa bergerak hanya dengan mengandalkan auranya. Terlalu menakutkan, aku merasakan teror yang luar biasa darinya. Kita harus melarikan diri. Jika benda ini mendekat, semua orang akan mati. Kekuatan inti surgawi tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Raja Surgawi. Dia adalah orang dengan kemauan yang kuat, dan dia melawan tekanan yang menakutkan dan melakukan seni sulap. Bang! Begitu orang itu bergegas keluar, kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba muncul dengan susunan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, menyelimutinya. Tidak, jangan. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi susunan pembunuhan tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan membunuh yang tak tertandingi langsung membunuhnya. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka melihat sosok besar itu dengan kengerian yang tiada taraf. Sudah berakhir. Orang ini benar-benar membuat susunan pembunuhan. Bahkan Raja Surgawi dilenyapkan saat mereka menyerbu masuk, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Dari mana monster ini berasal? Di gurun ini. Suke menoleh dan melirik Bootface dan Duan Jiude, dan berkata tanpa ekspresi, apakah itu susunan pembunuhan yang kalian buat? Yah, cuacanya bagus hari ini. Bootface melihat sekeliling dan bahkan bersiul. Duan Jiude, di sisi lain, tampak tidak terganggu. Dia mencubit jarinya dan berkata, jangan ganggu aku. Aku sedang meramal dan curiga ada iblis jahat yang muncul di sini. Haha. Suke memutar matanya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui mengapa keduanya membuat susunan pembunuhan. Mereka mungkin melihat bahwa dia sudah berurusan dengan semua orang, jadi mereka siap untuk datang dan mengambil sisa makanan. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan setan yang muncul entah dari mana? Sekarang, mereka tidak hanya mengunci orang lain,
tetapi mereka juga tidak dapat melarikan diri. Benda apa ini? Suke mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat sosok besar itu. Sosok pihak lain tampaknya agak ilusi. Itu diselimuti oleh kobaran api dan tampak agak terdistorsi. Petir emas dan api terus-menerus diserap olehnya. Saat sosok itu berangsur-angsur mengeras, aura yang menakutkan menjadi semakin tirani. Bahkan ketika 10 kaisar abadi muncul bersama, mereka tidak memiliki perasaan seperti itu. Sakya, keluar dari sini. Sosok itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Lengannya bergetar, dan gelombang ki langsung menyebar. Engah, engah, engah. Beberapa raja abadi yang lebih lemah yang ditekan ke tanah mengeluarkan erangan teredam di tempat, memuntahkan seteguk besar darah, dan langsung pingsan. Meskipun aura pihak lain tidak ditargetkan pada mereka dan ada lapisan pembatas di antara mereka masih terluka parah. Tidak seorang pun yang hadir dapat menahan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan. Semua pembudidaya merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Ledakan. Saat itu, awan petir yang telah meledak tiba-tiba memadat sekali lagi, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Suke tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap ke langit. Dia tidak tahu mengapa, tapi samar-samar dia merasa bahwa guntur kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Dalam kemarahan, sepertinya ada sedikit ketakutan. Penemuan ini mengejutkannya. Apa asal-usul sosok ini? Bahkan kesengsaraan surgawi sedikit takut akan hal itu. Sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, petir emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan deras, mengubah area di dalam batasan menjadi lautan petir. Kemudian, serangkaian suara retak terdengar. Di bawah tatapan tercengang semua orang, batasan yang telah mereka bangun bersama hancur dengan ledakan keras. Lautan api yang mengerikan, disertai dengan kilat keemasan, langsung menelan beberapa raja abadi yang paling dekat dengan batasan. Immortal Prime dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi langsung dipantulkan kembali. Ketakutan akan kematian sebenarnya memungkinkan mereka untuk menerobos penindasan dan secara paksa menggerakkan tubuh mereka. Suke juga melebarkan matanya dan langsung menampilkan kitab suci penyegelan setan yang benar. Budfest, atur formasi. Sudah pasti terlambat untuk lari. Penghancuran pembatasan dan kekuatan api yang telah lama dipadamkan meletus dengan kecepatan yang jauh di luar imajinasi mereka. Mata Suke memancarkan kilat keemasan, dan rambut hitamnya dengan cepat berubah menjadi putih keperakan. Gelombang aura menakutkan tiba-tiba turun. Setelah kitab suci penyegelan setan yang benar menerobos ke tahap ketiga, tampaknya ada beberapa perubahan yang tidak terduga, tetapi Suke tidak punya waktu untuk memeriksanya sekarang. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kekuatan inti surgawinya dengan gila-gilaan melonjak keluar dan memadat di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia menampilkan kekuatan inti surgawi. Apakah formasi sudah siap? Suke meraung. Budfest buru-buru mengeluarkan sesuatu dari perutnya dan mulai berlarian. Duan Jiude tidak berani lalai. Dia membuang semua jenis bahan di tangannya untuk membantu Budfest mengatur formasi. Sialan, taruh batu ini di sana? Jangan buang waktu. Cepat, dasar anjing bodoh. Atur dulu. Keduanya rakus akan hidup dan takut mati. Pada saat hidup dan mati ini, potensi mereka terstimulasi, dan mereka bergerak sangat cepat untuk mengatur formasi. Lautan api mendekati mereka dalam sekejap mata, dan panas terik menghantam wajah mereka. Bahkan Suke merasa rambutnya mulai terbakar. Saat lautan api hendak mencapai mereka, Budfest berteriak, atur. Bagus. Suke menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan inti surgawinya dengan gila-gilaan melonjak keluar dari tubuhnya, dan kekuatan inti surgawi tiba-tiba meletus. Membuka. Kekuatan yang tak tertandingi langsung meledak, dan seperti cahaya pedang, itu menebas lautan api. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh Raja Surgawi dalam sedetik. Namun, ketika dia mendarat di lautan api, dia hanya bisa menghalangi gerak maju lautan api, menyisakan ruang kecil bagi mereka untuk bertahan hidup. Cepat dan hancurkan formasi pembunuhan yang kalian buat. Suke mencoba yang terbaik untuk memblokir lautan api. Dia menoleh dan berteriak pada Budfest, jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan tamat. Kekuatan lawan jauh di luar pemahaman mereka,
dan bahkan Suke tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Selain itu juga termasuk apinya sendiri, serta bencana kuno yang jatuh setelah awan pecah. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan jika Kaisar Abadi datang, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Tunggu aku! Buttface buru-buru berlari dan mulai memecah formasi. Sosok besar itu sepertinya menyadari keributan di sini dan tiba-tiba bergerak ke arah mereka. Jantung Suke berdetak kencang. Saat dia hendak mundur, dia tiba-tiba mendengar suara tua. Teman kecil, benda ini adalah extraterrestrial heavenly demon. Kamu bisa menahannya selama 1/4 jam, dan aku punya cara untuk menyegelnya kembali. Suke tertegun. Dia melihat kembali ke sisi lain dan menemukan seorang biksu tua berdiri di lautan api. Nyala api yang hampir membakar Celestial Prime menjadi arang tampaknya tidak berpengaruh pada biksu tua itu. Bab 1739 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kenapa aku harus percaya padamu? Suke bertanya dengan suara rendah. Dia bingung. Dari mana biksu tua ini berasal? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Biksu tua itu berdiri di lautan api seolah-olah dia tidak ada. Suke menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi keberadaan biksu tua itu. Jika dia tidak melihat biksu tua itu dengan matanya sendiri, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Biksu tua itu terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya Buddha. Apa itu? Suke menangkapnya dan menemukan api di depannya sedang surut. Lautan api, yang bahkan dia, si perapal mantra, tidak bisa kendalikan, ditolak oleh cahaya Buddha biksu tua itu? Desis. Suke menghirup udara dingin. Dia berpikir, mungkinkah ini makhluk yang kuat? Biksu tua itu membungkuk sedikit dan berkata, teman mudaku, ini adalah cahaya Buddha Sarira, harta paling berharga dari sekte Buddhis. Itu dapat menangkal semua kemalangan dan bencana di dunia. Dengan barang ini, Anda dapat memegang dia pergi selama 15 menit. Apakah kamu bercanda? Suke menunjuk sosok besar itu. Kamu ingin aku memblokirnya? Apa yang bisa kulakukan? Teman mudaku, karena kamu mewarisi warisan Buddha sejati, ini hanyalah jiwa terpisah. Tentu saja, kamu bisa melakukannya, saran biksu tua itu dengan ramah. Jiwa terpisah. Suke tertegun. Ketika dia melihat sosok itu lagi, dia menemukan masalah. Meski sosoknya besar, sekelilingnya kabur, dan tubuhnya sangat ilusi. Bahkan setelah menyerap lautan api, masih belum sekokoh orang biasa. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu melalui lapisan kaca buram. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku akan pergi sekarang. Suke tiba-tiba menjadi tangguh. Tidak bisakah orang suci bertindak keras menangani jiwa terpisah belaka? Benar-benar lelucon. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan dari fraksi surga yang meledak. Namun, sebelum pergi, Suke masih meminta Buttface dan Duan Jiude untuk membantunya mengawasi biksu tua itu. Penampilan benda tua ini terlalu aneh. Mungkin dia sudah lama menonton dari samping. Aku tidak tahu apa niatnya, kata Suke dengan suara rendah. Kalian awasi dia. Buttface dan Duan Jiude langsung setuju. Yakinlah, saudara Achilles. Betul. Tidak bisakah dewa ini menangani masalah sekecil itu? Melihat mereka berdua penuh percaya diri, Suke berpikir bahwa mereka benar. Bukankah itu hanya mengawasi seseorang? Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan hal yang begitu sederhana, maka mereka mungkin juga mati di tempat. Saya datang. Energi elemen abadi Suke melonjak saat dia menyerbu ke lautan api yang secara bertahap melemah. Buttface dan Duan Jiude saling memandang saat mereka melihat siluet Suke menghilang di kejauhan. Dengan goyangan tubuh mereka muncul di samping biksu tua itu dalam sekejap mata. Kedua bajingan itu berdiri di kiri dan kanan, pandangan mereka tertuju pada biksu tua itu. Biksu tua itu tertegun dan berkata tanpa daya, rekan Taois, saya tidak akan menyakiti teman muda ini. Tidak perlu menatap saya seperti itu. Mustahil. Mereka berdua berkata pada saat bersamaan. Buttface berkata tanpa basa-basi, Brother Achilles telah menginstruksikan kami untuk mengawasi Anda dan tidak pernah meninggalkan sisi Anda. Itu benar, Duan Jiude berkata dengan fasih. Kami adalah andalan dari fraksi surga yang meledak.
Kami adalah pilar dari fraksi. Kami pasti akan menyelesaikan tugas pemimpin fraksi dengan ketat. Biksu tua itu terdiam sejenak dan memutuskan untuk mengabaikan mereka berdua. Butfest dan Duan Jiude saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Dengan cara ini, mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Brother Achilles dan tidak harus berbenturan dengan biksu tua itu. Mereka tidak harus menghadapi monster menakutkan yang seperti dewa atau iblis. Itu adalah rencana yang bagus untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Biksu tua itu mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Aura Buddha emas melonjak dari tubuhnya. Aura Buddha berangsur-angsur mengeras di belakangnya dan berubah menjadi sosok yang tinggi. Sosok itu memancarkan aura yang kuat dari seorang kultivator Buddha. Hanya dengan melihat sosok itu membuat orang merasa lebih damai. Dengan kekuatanmu dan aura sariraku, kamu seharusnya bisa melawan iblis ini. Sayang sekali, aku hanya bisa memadatkan bentuk Dharma Vajra yang mencolok. Alis putih biksu tua itu berkerut dan dia khawatir. Melihat iblis ini, mungkinkah legenda di fraksi Buddha itu benar? Menurut pemahaman biksu tua itu, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Sang Buddha sejati disebut Sakyamuni. Sang Buddha ini lahir dengan hati Buddha yang jernih. Sekilas dia bisa memahami kebenaran Dharma apapun. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kultivasinya maju pesat. Dia menjadi penguasa alam Buddha dan kultivasinya sebanding dengan Kaisar Langit. Beberapa tahun setelah dia menjadi Sang Buddha, setan tak tertandingi muncul di alam Buddha. Setan ini sangat ganas. Kemanapun dia pergi, darah mengalir seperti sungai. Sakyamuni tidak tahan melihat manusia biasa menderita. Dia pergi untuk menyegel iblis sendirian. Pada akhirnya, dia menggunakan tubuhnya sebagai segel dan menyegel iblis itu di tempat tanpa nama. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini sampai bertahun-tahun yang lalu, ketika ada desas-desus bahwa gurun pemusnahan dewa di alam Buddha adalah tempat di mana setan ditekan. Pada saat itu, sejumlah besar pembudidaya pergi menjelajah, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Desas-desus itu berangsur-angsur menghilang di antara kerumunan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukan jejak setan hari ini ketika dia hanya mencari tempat di mana Arhat berada. Aku tidak tahu apakah perjalanan ini merupakan berkah atau kutukan. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan reinkarnasi Sang Buddha, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan iblis ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Suke. Dia melihat Suke pergi ke lautan api. Dengan bantuan seni sihir tingkat abadi, dia secara paksa mengisolasi api. Adapun petir emas, dia secara alami tidak ragu untuk menerimanya. Meskipun tubuhnya telah cukup menyerap, bencana kuno yang tersisa dapat dipadatkan secara terpisah untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan manik guntur. Saat mereka bertarung, dia bisa melempar beberapa Thunder Bats ke arah mereka. Tidak peduli seperti apa Celestial Prime Anda tetap harus berlutut. Ketika dia mendekati sosok itu, Suke mendongak. Saat dia semakin dekat, Suke menyadari bahwa pihak lain diselimuti lapisan kabut hitam tebal, benar-benar menyembunyikan sosoknya. Dia merasakan perlindungan dari cahaya sarira Buddha di sekelilingnya. Senyum bangga muncul di sudut mulutnya, dan dia mengaitkan jarinya ke sosok besar itu. Monster jelek, datang dan pukul aku jika kamu bisa. *CK. Biksu tua itu tercengang. Amitabha, saya meminta Anda untuk memblokirnya, bukan untuk memprovokasi. Anda hanya mengejar kematian dengan melakukan ini. Sosok besar itu merasakan keberadaan Suke, dan kepalanya yang besar sedikit menunduk. Saat ia melihat Suke, matanya, yang diselimuti kabut hitam, tiba-tiba terbakar, seolah-olah diprovokasi oleh sesuatu. Itu kamu, Sakya? Tidak. Kamu bukan dia, aku mengerti, aku mengerti. Hahaha, sosok itu menggumamkan beberapa kata, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Telah jatuh ke titik di mana Anda harus membiarkan seorang junior mewarisi mantel Anda. Ini benar-benar menyedihkan. Tiba-tiba, itu berhenti, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya yang besar. Jika itu masalahnya, maka aku sendiri yang akan mengubur mantelmu, dan membiarkanmu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bab 1740 Sistem Perencanaan Tertinggi.
Suke tertegun. Dia berbalik dengan kaget dan menatap biksu tua itu dengan tak percaya. F***CK. Sakyamuni adalah Buddha. Tidak heran saya merasa ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, jika benda ini disegel oleh sosok perkasa kuno, tidak ada alasan untuk itu dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi darinya. Benar, itu pasti karena warisan pada saya. Tidak heran pihak lain sangat marah. Sebagai raja tipu muslihat, Suke menyortir pikirannya dalam sekejap. Saat dia menerobos, aura yang dia ungkapkan menyebabkan iblis yang terkubur di gurun merasakannya dan terbangun. Untuk beberapa alasan, batasan di sini melemah, menyebabkan iblis itu lahir. Saat ia lahir, ia menemukan warisan Buddha kuno padanya. Buddha kuno adalah Sakyamuni, dan Sakyamuni adalah musuh iblis. Sederhananya, ada perseteruan darah antara dia dan iblis. Biksu tua, kamu menipuku. Suke mulai mundur tanpa sepatah kata pun, ingin menjauh dari iblis itu. Sialan, benda ini hanya jiwa yang terbelah dan sudah sangat ganas. Aku tidak bisa menerimanya sama sekali. Meskipun Suke tidak senang, dia harus bertindak sesuai kemampuannya. Jika dia tidak melarikan diri, dia harus mati di sini. Dia masih memiliki begitu banyak hal penting yang harus dilakukan dan begitu banyak gadis yang menunggunya untuk diselamatkan. Dengan swoosh, awan abadi di bawah kakinya melonjak. Dia menggunakan langkah Yu dan bergegas mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, gas hitam yang megah naik. Api di sekitarnya tampaknya dikendalikan oleh pihak lain, berubah menjadi monster jelek yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Suke. Dengan perasaan kasar, Suke menyadari bahwa monster-monster ini setidaknya adalah Raja Abadi. Dia hampir tidak bisa bernapas. Apa yang biksu tua ini bicarakan? Hanya sekelompok monster acak yang menjadi Raja Abadi dan dia bilang dia bisa menerimanya? Ambillah, pantatku. Biksu tua itu tidak berdaya dan menghela nafas. Teman kecil, aku ingin menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menipumu? Cahaya Buddha yang dia berikan kepada Suke mungkin bukan tandingan iblis, tetapi selama Suke berhati-hati, dia bisa bersembunyi di kegelapan dan menghentikan pihak lain. Jika dia tidak melolong, pihak lain tidak akan menemukannya sama sekali. Seseorang harus tahu bahwa ini hanyalah fragmen jiwa iblis. Tubuh aslinya masih terkubur di bawah gurun. Mati. Raungan setan yang memekakkan telinga itu seperti guntur saat ia menyerbu ke arah Suke. F***CK. Suke tiba-tiba merasakan tekanan kuat datang dari belakangnya, dan tubuhnya berhenti sesaat tak terkendali. Dalam waktu sesingkat itu, dia tersedot oleh gas hitam yang melonjak. Duan Jiude dan Budfest terkejut. F***CK. Brother Achilles sudah pergi. Budfest mengambil materi di tanah dan tampak seperti hendak melarikan diri. Duan Jiude menutup matanya dan merasakan sejenak. Kemudian, dia dengan cepat berlari kembali. Jangan tunggu lagi. Terlalu dingin. Aku bahkan tidak bisa merasakan nafas sedikit pun. Pria dan anjing itu segera mengemasi barang-barang mereka dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Biksu tua itu juga tercengang. Ini, seharusnya tidak demikian. Tidak peduli seberapa lemah cahaya relik Buddha yang dia berikan kepada mereka, itu seharusnya tidak mudah rusak. Lagi pula, bukankah kedua pemuda itu adalah teman? Bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari dia? Pada saat ini, Suke, yang berada dalam kabut hitam, merasakan aura kekerasan yang tak tertandingi menyapu ke arahnya. Haus darah, kejam, membunuh. Perasaan yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya, seperti tsunami besar, hampir menghancurkan kesadarannya. Suke tanpa sadar menutupi kepalanya dengan tangannya, tidak bisa berpikir normal. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah berada di lingkungan dengan energi iblis. Apakah Anda ingin menyerap energi iblis untuk menyelesaikan kitab suci penyegelan iblis moralitas? Notifikasi sistem berdering di kepalanya, dan mata Suke meledak dengan gembira. Sistemnya luar biasa. Itu bahkan bisa menyelesaikan hal ini. Serap dengan cepat. Serap sebanyak mungkin. Suke bahkan tidak berpikir saat dia meminta sistem untuk mulai menyerap. Ding, mulai penyerapan energi iblis. Menyerap sedang berlangsung. Tuan rumah,
Tolong pertahankan keadaan ini. Penyerapan akan berhenti ketika konsentrasi energi iblis turun ke tingkat tertentu. Saat sistem mulai menyerap energi iblis, aura kekerasan dan kekacauan tampaknya dijinakkan, melonjak ke dalam tubuh Suke. Kesadarannya, yang telah ditekan hingga runtuh, tiba-tiba menjadi nyaman. Ah, nyaman. Suke merasa seolah sedang berendam di mata air panas. Tubuhnya hangat, dan dia bahkan menukar kursi geladak dari sistem. Sistem, mainkan musik. Suke menjentikkan jarinya dan memerintahkan. Simfoni takdir yang merdu terdengar, dan energi hitam di sekitarnya benar-benar mulai berfluktuasi mengikuti irama musik. Tentu saja, iblis itu tidak merasakan apapun yang terjadi di dalam kabut hitam itu. Setelah melahap Suke, iblis itu sepertinya telah menyelesaikan beberapa keinginan besar, dan langsung tertawa gila. Sakya, kamu menyegelku di sini saat itu. Kamu tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Saat citranya berangsur-angsur menjadi lebih lengkap, seluruh gurun juga mulai bergetar. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan liar, dan aura yang kuat dan menakutkan turun. Gemuruh! Awan hitam bergulung melonjak dari langit. Kali ini, itu bukan kesengsaraan surgawi, tetapi langit dan bumi telah merasakan kelahiran iblis yang hebat, jadi itu menunjukkan tanda-tanda untuk mengingatkan dunia bahwa iblis telah turun. Di dunia luar, biksu tua itu memandang ke depan dengan ekspresi sedih, hatinya sangat sunyi. Dia berpikir bahwa dia dapat menemukan arhat kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja melepaskan jiwa iblis itu. Buddha berbelas kasih. Hari ini, bahkan jika aku harus mengorbankan tubuhku, aku akan menekanmu. Biksu tua itu meraung, dan idola Dharma emas di belakangnya tiba-tiba mengeras, berubah menjadi arhat emas setinggi puluhan kaki, muncul di dunia. Cahaya Buddha yang kuat menerangi seluruh langit, dan pilar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari awan hitam. Aura kultivasi yang kuat tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Puncak alam Celestial Prime? Tidak, itu bahkan lebih kuat. Biksu tua yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua awan surgawi. Setan itu juga tertarik dengan kultivasi biksu tua itu. Dia menatap biksu tua itu dan berkata dengan suara serak, alam utama surgawi? Apakah warisan murid yang ditinggalkan Sakya menjadi begitu lemah sekarang? Amitabha, kata Buddha, mata marah Vajra mengusir semua roh jahat di dunia. Biksu tua itu meraung, dan Vajra di belakangnya tiba-tiba maju selangkah. Dia mengangkat telapak tangan emasnya dan menekannya pada iblis itu. Cahaya Buddha yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh biksu tua itu, menutupi langit dan bumi. Namun, menghadapi pemandangan ini, iblis itu hanya mencibir, mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat, dan menekannya ke depan. Ledakan! Cahaya Buddha yang tak tertandingi sepertinya terhalang oleh sesuatu dan langsung mengalir ke belakang. Puff! Ekspresi biksu tua itu berubah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya. Dia langsung memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya seputih kertas emas. Dia benar-benar mematahkan Angry Eyes of Vajranya dengan satu telapak tangan,